For your love. Hai Confess, ketemu lagi sama aku Amanda dan aku Zita. Di Ngobras kali ini ditemenin sama kayak wajah baru. Bukan ya? Bukan, nggak bisa disebut baru nih Amanda. Nah, kalau kalian penasaran nih, siapa sih Amanda, siapa Zita? Bisa gak sih scroll dikit gitu YouTube VOS buat cari tahu kita agak di bawah lah ya? Berarti kesannya nggak sedikit nih Amanda nge-scrollnya, Oh, iya. agak banyak ya. Agak banyak, agak di bawah soalnya. Tapi nih Amanda, kalau misalkan kawan VS semua nge-scroll buat cari muka kita aja kan kurang afdol nih. Iya. Sama sekalian dipencet tombol Subscribe-nya. subscribe-nya ya buat kawan-kawan VS semuanya. So, kita di sini di Ngobras kali ini pastinya buat ngobrol-ngobrol karena udah ada sekitar 1 tahun, Hampir 1 tahun hampir Amanda. 1 tahun kita nggak ketemu dan ngobrol kayak gini. Kalau boleh tahu Zita, kesibukan kamu hari ini apa sih? Belakangan ini? Belakangan ini ya, karena udah lulus dari SMA nih Amanda ya. Jadi kebetulan aku juga melanjutkan pendidikan lagi ke perguruan tinggi. Jadi aku masih warawiri buat kampus pulang kayak gitu. Kalau Amanda? Sama sih, nggak beda jauh sama Zita karena kebetulan kampus kita tuh agak berdekatan ya jaraknya. Benar. Masih ya lumayan lah. Lumayan Kalau pakai lah. motor deket lah. Tapi kita Nggak pernah ketemu. Itu. Kita nggak pernah ketemu, Ya. masalahnya di situ. Tapi kalau kamu ini dari SMA ke perkuliahan pasti kita kan punya rasa takut nggak sih ada banget. pindahnya? Bener, ada banget. Kayaknya nih Zita, Apa? hal itu tuh juga jadi masalah buat kawan-kawan VS yang lagi mau PKKMB. Bener. ya sih? Apalagi bentar lagi ya kan waktunya. Kayaknya akhir Agustus deh kalau nggak salah. Udah tinggal menghitung hari banget nih buat bener. kawan-kawan VS yang mungkin mau PKKMB. Kalau kamu dulu sebelum masuk kuliah takutnya di apa? Ini di ospeknya. Karena Kenapa kan ini nih kalau kita lihat di sosial media terus kayak denger juga kan sempat dari kakak-kakak kelas atau orang-orang yang pernah ngalamin yang namanya ospek di perguruan tinggi itu katanya jadi momok tersendiri nih Amanda, kayak mulai dari tugasnya terus kayak waktunya kayak gitu-gitu sih kalau aku. Kalau Amanda sendiri? Aku mirip sih, tapi aku dulu tuh lebih takut ke aku nggak punya teman waktu ospek. Jadi kayak aduh, nanti kalau dapat tugas ospek aku nggak punya teman, gak ada yang tanyain, Gantiin sama siapa? Nah benar, terus kayak beli perlengkapannya itu loh. Oke. Aku takutnya nanti aku karena nggak punya teman aku jadi beda gitu loh sama teman-teman aku. Kayak teman-teman aku bawanya yang A, aku bawanya yang B ternyata. Karena biasanya ada sedikit Ketentuan kan? Ketentuan dari agak sedikit, kampus. ketat juga ya Iya. biasanya kalau kayak gitu. Tapi agak santai sih kebetulan di kampusku. Oh, sama. Iya kan? Oh, iya. Kayak agak yang ternyata nggak seserius itu. Iya, itu buat Aku cuman teman-teman ya. takut aja, takut sendiri. Jadi menurutku buat kawan-kawan VS yang ada di rumah, mungkin kalau mau menyiapkan buat ospek ya, bisa lebih santai aja karena kalau kita buru-buru Takutnya ada yang kelewat juga. iya, itu malah makin nge-pressure nggak sih? Benar. Makin nge-pressure ke kita yang buat kayak aduh, ada yang kurang nggak ya? Ada yang kelewat nggak ya? Lebih ke hati-hati aja sih buat nyiapinnya, sama lebih teliti aja sih, bukan kayak takut gitu. Lebih baiknya kayak gitu sih ya Amanda Iya, ya. benar. Tapi waktu udah masuk ke perkuliahannya nih Zita, gimana circle di perkuliahan yang katanya menyeramkan itu? Kalau di aku tuh agak nggak terlalu nggak terlalu beda sih kalau menurut aku pribadi ya sama SMA atau SMP gitu. Kalau aku nggak beda karena mungkin entah ini karena isunya nih Amanda, isunya tentang fakultas masing-masing atau prodi mungkin atau apapun. Kalau di aku kebetulan aku fakultas MIPA. Iya. Itu nggak yang beda banget lah sama SMA, kayak ya masih temen biasa kayak gitu. Kalau Amanda nih Aku beda nih. sama SMA ya. Hah? Kalau dari pertemanannya Yes. mungkin SMA tuh lebih lebih santai kali ya. Di awal-awal aku masuk kuliah tuh aku merasa teman-temanku yang aku temuin waktu ospek itu kayak wah, ternyata mereka tuh wawasannya lebih luas ya dari aku gitu. Kayak aku merasa kecil banget di sini. Iya. Tapi waktu aku udah mulai dapet bagian kelas, udah mulai dapet teman-teman yang satu jurusan, aku ngerasanya kayak oh, ternyata ya sama aja. Itu Sama. berarti tergantung pribadinya masing-masing aja sih. Ada yang mereka memang menunjukkan bahwa mereka tuh wawasannya luas dan Oke, ada yang nge-keep mampu gitu. di beberapa hal gitu. Ada yang mereka kayak tetap chill aja, santai aja gitu. Santai. Jadi
sebenarnya buat masalah pertemanan nggak selalu jadi momok ya buat kawan-kawan VS yang mungkin punya ketakutan tersendiri buat cari teman baru di lingkungan yang baru dan lebih besar ya. Itu lebih kayak kalian santai aja nggak sih? Itu sama aja kayak kita sekolah, kayak kita SMA, SMP yang ya kita harus pintar-pintar aja. Bener. Buat komunikasi sama orang baru. Sama cari-cari ini nih apa namanya? Kayak jaringan lah, kenalan-kenalan. Soalnya di lingkungan perkuliahan ini beda nih sama lingkungan sekolah ya Amanda ya. Karena mungkin karena apa ya, kayak dosennya sendiri kan nggak cuma ngajar di 1 atau 2 sampai 5 kelas aja kan. Jadi beliau juga tidak seingat itu sama kalian kalau kalian nggak aktif atau kalian nggak sering ada kegiatan yang ketemu nih sama dosennya juga nggak bakal tahu juga. Tapi ngomongin relasi itu ada pentingnya juga buat kita nyari temen tuh yang mereka aktif. Oh iya. Yang aktif maksudnya dari aktif ngomongnya, bener. Aktif berorganisasi, aktif di kelas. Jadi tuh membantu kita gitu loh buat kayak lebih mudah buat cari jaringan lagi ya sih. Nih Amanda, tadi kan udah bilang relasi, terus kayak organisasi. Amanda sendiri sekarang ikut organisasi gak? Kalau organisasinya aku nggak ikut kebetulan karena aku takut kurang bisa untuk memanajemen waktu aja, karena kebetulan aku nggak kos ya teman-teman, aku PP dari rumah ke kampus, jadi aku takut kurang bisa memanajemen waktunya, akhirnya aku yang kewalahan sendiri gitu loh. Tapi antisipasi ya Amanda ya. Tapi setiap organisasi di kampus kan buka kayak open recruitment gitu kan, buat beberapa event. Nah mungkin aku merasa kayak oh event ini aku pengen ikut nih gitu, jadi aku ikut ke open recruitment. Tapi jadi tetap ada kegiatan di luar kampus buat ngampus ya. Kalau aku sendiri sama Amanda karena ketakutan tersendiri, walaupun aku ini ngekos, tapi balik lagi karena kan biasanya ini ada orang tua ya kan yang ngingetin. Kalau SMA sih nggak selalu diingetin kayak waktunya gimana, cuman kan kalau kuliah kan lebih kayak dilepas gitu kan kesannya kesannya kan kayak lebih dilepas. Jadi aku juga memilih untuk tidak mengambil banyak kegiatan. Tapi ini ingetin buat teman-teman kalau ikut organisasi itu juga nggak salah ya sebenernya. Oh iya. Asalkan kalian bisa aja manajemen waktu, cuman kebetulan kita berdua ini kurang baik manajemen waktunya. Jadi kayak memilih untuk nggak dulu. Mungkin semester depan ya siapa tahu kalau bisa lebih longgar ya kan. Tapi kan sekarang ini udah PKKMB. Kamu ikut andil jadi panitianya nggak? Oh, aku kebetulan ikut, tapi di lingkup yang lebih kecil yaitu prodi. Kalau di Univ aku nggak terlalu berani karena besar banget. Kalau boleh tahu kamu sekarang menempuh pendidikan di mana? Oh ya, aku sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya di fakultasnya FMIPA tadi, sama jurusannya matematika. Nanti yang mau masuk matematika UNESA nih ketemunya sama Kak Zita. Kita bertemu ya. Kalau Amanda sendiri gimana sekarang? Kebetulan aku tidak ikut jadi panitia PKKMB karena ya ada bentrokan sama beberapa kegiatan juga, jadinya aku belum bisa ikut. Padahal aku sebenarnya pengen ikut gini, kayaknya seru ya. Merasakan vibes. Tapi kalau kalian mau masuk ke UPN, di UPN Jatim akuntansi, nanti bisa ketemu aku ketemu sama Amanda di UPN. Gitu. Nah, ngomongin pertemanan, relasi, organisasi, itu semua perlu waktu, perlu tenaga, perlu uang juga. Iya benar. Gimana sih Zita cara kamu manajemennya? Kan kebetulan kamu juga kos nih, pasti kan juga bayar kos, bayar listrik dan semacamnya. Kalau masalah manage kayak gitu itu lebih kan ke arah keuangan ya Amanda ya. Kalau aku sendiri karena anak kos yang mungkin besok-besok atau sekarang ini kawan-kawan VS yang udah dalam tahap mau ngekos, takut homesick katanya orang-orang ya. Karena itu memang nyata. Kalau aku ya. Ini ngaturnya itu kalau aku pribadi emang kayak di 5 bulan awal ngekos itu susah banget kalau dari aku pribadi. Mulai dari kayak ngatur lebih ke ngatur ke makan sih kalau aku, karena kan kalau misalkan kayak kebutuhan pokok kayak bayar kos, bayar listrik, terus apa lagi ya pokoknya yang pokok-pokok kayak gitu udah lebih ketata kan sama orang tua, udah ditata banget gitu buat hal-hal yang penting kayak gitu. Tapi Kak, buat makan yang kebutuhan sehari-hari ya ini yang agak susah karena saya susah makan. Terus solusinya kamu gimana? Solusinya tetap uangnya tuh aman gitu. Oh, ini solusinya adalah
kita memasak. Oh iya, masak ya. Itu bisa solusi lebih banget. hemat. Soalnya ini bukan cuma hemat uang nih Amanda, juga ini terjamin juga Oh ya. dari segi gizinya. Jadi kalian juga bisa ngontrol apa yang kalian makan, karena biasanya sebagai anak kos isunya makanan sehari-hari adalah mie. Tidak ya kawan-kawan, jangan. Itu nggak sehat. Nggak sehat. Itu malah Kalau akhir bulan nggak apa-apa. akhir bulan Nggak bercanda. Tapi walaupun masak sendiri biasanya enak nggak enak tuh kita pasti suka nggak? Iya, Pasti seneng bener. makannya. Jadi kita nggak picky lah kalau masak Iya, sendiri, karena bener. udah sesuai selera. Betul. Kalau caraku manajemen keuangan, karena aku kebetulan PP, Iya. aku sempet tinggal di rumah kakak. Oke. Karena dekat dari kampus waktu itu, cuman kayak aku merasanya kurang nyaman aja. Karena Bukan mungkin karena hal lain, tapi kayak kita tuh gabung di keluarga bukan kakak rumah kan. sendiri ya. Iya. Heeh. Jadi kayak kurang nyaman aja lah, lebih enak tinggal di rumah gitu menurutku. Terus juga lebih menghemat biaya sih, Oke. karena kos di Surabaya juga agak lumayan ya. Jadi aku memutuskan untuk PP. Nah, kalau untuk keuangannya aku tuh dapat uang sakunya per hari. Oke. Tetap dapat uang saku ya Nah. saya. Jangan dong kalau enggak, iya ya. dong. Per hari. Nah, itu aku udah dapat uang sendiri sih kalau buat bensinnya. Terus kalau untuk uang jajannya, aku di kantin sih selalu belinya. Dan itu jarang beli, kadang aku bawa bekal gitu. Jadi itu lebih menghemat uang. Terus aku juga jualan. Itu solusi menambah Keuangan. Ya. Ikut lomba-lomba tuh juga lumayan sih, guys. menambah Dapat. pemasukan ya. Iya benar. Walaupun kecil tapi lumayan Tapi ada nggak sih, loh, berharga loh buat bagi kita. anak-anak yang udah mulai perhitungan ya Amanda ya, apalagi jurusan apa Amanda? Aku akuntansi. Dia jadi lebih perhitungan ya Iya, Amanda ya. benar. Jadi lebih memikirkan gitu ya, bahkan pajak aja kita lihat tuh. Tuh. Jadi kalau mungkin kawan VOS yang punya anak akuntansi, teman anak akuntansi, atau mungkin kawan VOS sendiri sebagai anak akuntansi, kalian bakal lebih teliti ya. Kayaknya ya. Kayaknya sih, tergantung sebagian pribadi mungkin kayak masing-masing gitu. juga. Soalnya kalau menurut aku keuangan ini tuh bener-bener kerasa banget waktu kita udah lulus SMA. Sangat diuji ya. Waktu SMA tuh kita ngerasa kayak nggak apa-apa, besok tetap dapat uang gitu. Kita main dikit dapat uang. Dapet. Kalau sekarang tuh kayak enggak guys, harus Jangan. dijaga sendiri. Soalnya kita ngerasanya sungkan nggak sih kalau Lebih ke tuh sungkan. kayak udah dikasih kok minta lagi gitu kan. Kalau di umur-umur segini tuh aku ngerasanya kita udah banyak tahu nggak sih dari Ah, pengeluaran betul, rumah. betul. Kita udah mulai dikasih tahu banyak sama orang rumah, jadi agak sedikit merasa aduh kasihan ya kalau kita Sungkan minta gitu. minta lagi. Apalagi kan kita udah tahu bayar Kuliah, kita agak tahu lah. ya gitulah. Nanti tahu sendiri. Tahu sendiri kalian Itu akan jadi, melihat. itu kadang jadi pressure juga ya. buat Tapi kita tetap soal- jangan dijadiin pressure yang buruk ya kawan Iya. VOS. Itu harusnya jadi semangat juga buat Bener. kawan VS biar kayak oh aku bisa nih ada waktu luang buat part time kayak gitu. Bener. Tapi nggak memaksa juga sih ya, karena aku pribadi nih Amanda belum berani buat ngambil keputusan buat ngambil part time atau termasuk organisasi tadi ya. Iya bener-bener. Karena aku apa ya, kayak kenalan sama diri aku yang belum terlalu kuat sih menurut aku ya. Nggak tahu kalau semester depannya lagi, tapi mau dicoba. Mau dicoba. Kalau ngomongin part time, aku kebetulan udah beberapa kali ambil part time, tapi yang sesuai bidang aja sih yang aku merasa nyaman. Aku tuh kayak ngisi voice over kayak gitu. Iya. Itu aku masih mau karena kita kan nggak perlu banyak waktu dan nggak harus datang ke tempat gitu loh. Bener, Jadi lebih menghemat aja, lebih menghemat kayak waktunya, terus biaya buat kita datang ke tempatnya kayak gitu kan. Terus juga nggak ada deadline-nya nggak sih? Ada, tapi nggak yang terlalu apa ya, mepet gitu Oh loh. ya, Nggak jadi kayak masih kalau ada kita- waktu ya. Nggak kayak kalau kita kerja di tempat jadi admin dan sebagainya tuh nggak, itu beda sih. Masih sangat luang untuk melakukan aktivitas lain. Iya benar. Jadi kalau mau cari part time tapi nggak mau yang menyusahkan, Canvas tuh bisa cari yang sesuai bidangnya aja karena sekarang banyak sih bisa ditemuin di Ya, mana, benar. cari di Instagram tuh Banyak. banget. Kalau Zita sekarang kesulitannya kuliah tuh apa? Kalau ngomong-ngomong kesulitan ya Amanda, Banyak ya? jangan bilang kesulitan gitu apa Amanda. tuh? Kalau kesulitan nanti kawan VOS yang denger kesannya kayak wah kuliah tuh sulit. Enggak. Jangan ya. Apa ya? Apa ya? Nggak rintangan sih, kayak Tapi pasti ada rintangan likunya likunya. kuliah ya. Kayaknya lebih enak disebut liku ya. Karena kan kalau kita jalan pasti ada belok-beloknya gitu. Kalau aku sendiri nih Amanda, sekarang likunya adalah ini apa ya, kalau di dalam perkuliahan ya,
lebih ke ini sih, nggak cuma manage uang kan kita, juga manage waktu buat belajar. Oh iya. Itu kalau menurut aku pribadi susah banget. Apalagi sekarang ajakan teman-teman ya. Betul, itu ajakan yang aduh, mereka baik sekali. Tapi kadang tidak baik gitu. Kayak gitulah pokoknya. Terus kayak ini, kalau cara dosen menyampaikan sama guru itu beda kan Amanda ya. Kalau kawan-kawan VOS mungkin penasaran atau takut kan, kayak gimana sih sistem mengajarnya atau belajarnya di dunia perkuliahan, kayak gimana itu. Kalau aku boleh kasih pengalaman ya, beda nih Amanda ya kan, pasti kamu juga ngerasain. Iya, beda. Selain biasanya di satu kelas itu nggak cuma 20 atau 30 gitu, bisa lebih dari itu. Tapi kebetulan aku nggak sampai 30-an. Aku sampai Zita. Sampai berapa? Aku bisa sampai 40 sampai 50 anak per kelasnya. Jadi itu cukup wah gitu ya. Jadi banyak banget satu kelas. Iya, jadi itu dosennya tuh sistemnya ini, kalau gimana ya, kayak kasarnya itu kalian yang butuh saya. Bukan saya yang butuh kalian. Jadi kalau kalian nggak mau mendengarkan ya sudah, itu urusan kalian gitu kan. Kalau dari SMA itu masih gurunya masih kayak jawil-jawil dengerin, kayak gitu tugasnya kayak gitu kan. Gurunya masih mau nyamperin kita satu persatu buat ngajarin kita. Benar. Kalau kuliah emang kita harus benar-benar mandiri. Karena itu kita yang mau gerak. Iya, karena itu adalah liku yang paling kuat di dunia perkuliahan menurut aku. Kalau menurut Amanda apa liku paling tajam? Likunya aku tuh balik lagi karena aku PP ya. Kadang tuh ada banget males buat pergi ngelawan macet, ngelawan panas. Surabaya panas itu udah kadang ada banget rasanya tuh kayak aduh mager banget berangkat, apa bolos aja gitu. Tapi ngecamp aja kamu di kampus. Nah itu aku ngerasanya kayak kadang udah di jalan ya macet-macet, apa aku pulang gitu karena saking kok panasnya. Bisa kamu pikiran pulang? Saking macetnya gitu aku males gitu kan. Tapi tetap harus dilawan karena kita tuh nggak pernah tahu ya, itu tadi balik lagi dosen tuh beda-beda, kita nggak bisa tebak. Kadang kita walaupun punya jatah ya, biasanya tiap mahasiswa punya jatah bolos kan. Ada jatah bolosnya. Punya jatah bolos 3 kali guys per semester. Betul, jadi masih ada kesempatan. Nah, tapi itu kita bolos sekali aja walaupun dengan izin dan semacamnya. Kalau nggak sesuai sama hati dosennya bisa berkurang nilai kita ya nggak sih absensinya. Gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak udah bayar UKT, udah bayar semuanya, masa aku bolos gitu kan. Kayak jangan. Sayang uang lagi, balik lagi. Karena aku merasakan ya, aku pernah dispensasi untuk event lah di kampus gitu kan. Aku ngerasain aku ninggalin satu kelas aja, aku tuh udah kayak ketinggalan banget pelajarannya. Kerasa banget kan ya. Kalau di SMA, di sekolah lah ya, kita masih bisa diulang kan. Kayak hari ini mata pelajarannya ini nih. Nanti besok kalau ketemu lagi diulang lagi kemarin kan. Kalau kuliah tuh enggak guys. Tidak. Kita sendiri yang menjelaskan, kita mahasiswanya yang maju, yang menerangkan, dosennya tinggal menambahkan. Jadi kalau kalian nggak masuk sekali aja, udah. Amanda sangat berpengalaman ya, buat menerangkan kayak gitu. Iya bener. Jadi itu kayak itu juga melatih sih, melatih public speakingnya kita. Tergantung ini sih, rata-rata itu kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, kayak di kelas itu jarang kayak yang kita yang presentasi itu jarang, karena mungkin ininya nggak sih, kayak prodinya masing-masing ya beda-beda kayak gitu. Tapi tetap ada waktunya buat kita yang nerangin kayak ini kayak gini kayak gitu. Kan kebetulan kita berdua nih beda program studi ya. Kamu matematika, aku akuntansi, masih mirip hitungan. Tapi kadang tuh pandangannya teman-teman kawan-kawan di rumah, matematika tuh full ngobrol, ya nggak sih? Kayak menurut kamu sendiri matematika ini di kampus tuh beneran ngitung atau apa? Cuman materi aja? Ini balik lagi tergantung matematikanya ya. Matematikanya kalau aku pribadi tuh karena kan aku murni ya Amanda, jadi nggak terlalu banyak yang ngobrol. Kita lebih, kalau matematika murni lebih ke arah membuktikan sesuatu. Kayak kalian pasti udah dikenalin sama yang namanya rumus-rumus dong di SD, SMP sampai SMA gitu, kayak rumus-rumus dasar yang kita bisa dapat dengan gampang itu di perkuliahan di matematika murni. Kita mencoba untuk membuktikan kayak dari mana asal rumus ini, kayak gitu sih kalau matematika ya Amanda. Kalau dari akuntansi ngapain Amanda? Kalau di akuntansi kayak SMA udah ada yang dapat ya, yang di IPS. Kurang lebih kayak gitu, pasti kita ngitungin
ya gimana caranya kita buka bisnis itu tetap dapat laba gitu kan. Terus juga nggak sampai hutang-hutang. Terus juga diajarin caranya kita tuh manajemen keuangan dari usaha kita itu sendiri gitu. Ya seperti yang kalian tahu lah akuntansi itu kayak apa, itu gambarannya hampir mirip kayak gitu. Jadi nggak begitu jauh ya Amanda ya. Cita, ini kayaknya kita udah banyak banget ngobrolnya, mungkin kawan VS juga udah menerima banyak informasi dari kita. Kalau kurang lengkap kayak bisa DM kita. Enggak dong. Boleh. Enggak dong. Nanti DM-nya di VOS. Iya, bisa lewat ke VOS. kawan-kawan VS buat cari tahu Instagram kita. Enggak. Jangan. Jangan. Ya kayaknya segitu dulu deh ngobrol kita hari ini. Kita lanjut sedikit berdua lah sambil makan. Oke. Ya kan? Betul. So, kawan VS terima kasih udah mantengin kita berdua di Ngobras. See you. Bye bye. For your love.